Tapi Mbak Geok, satu hal yang penting untuk kita garis bawahi bahwa putusan Dewas ini kemudian berpotensi menjadi sia-sia dan tidak memiliki dampak apapun terhadap Firly. Kenapa? Karena sebagaimana kita tahu bahwa Firly sendiri sudah mengajukan revisi surat pengunduran dirinya kepada Presiden pada hari Sabtu 23 Desember. Sebagai Firly Bahuri ini cukup figur yang pengecut begitu ya, bukan justru kesatria yang selama ini dia terangkan kepada publik begitu. Ya, sebagai figur yang selama ini merasa bahwa dirinya sebagai seorang kesatria, seharusnya Firly Bahuri bisa secara menghormati secara figur menghormati putusan Dewas itu ya, untuk kemudian bisa mengundurkan diri dan meminta maaf kepada publik karena yang bersangkutan sudah melakukan sekaligus 3 dugaan pelanggaran kode etik. Dan halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mingwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, kemarin Rabu 27 Desember 2023, Dewan Pengawas KPK atau Dewas KPK memutuskan Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat kepada Firly, yakni diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Selain itu, dalam sidang putusan tersebut, Dewas KPK menyebut Syahrul Yassin Limpo sempat menghubungi Firly saat melakukan kunjungan kerja ke Roma ketika masih menjabat sebagai Menteri Pertanian. Kita akan mengetahui bagaimana pandangan Indonesia Corruption Watch terhadap putusan Dewas KPK terhadap Firly ini. Sudah tersambung bersama kita peneliti ICW Mas Diki Anandia. Halo, apa kabar Mas Diki? Halo Mbak Geok, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas Diki, Firly Bahuri ini diminta mundur dari jabatannya sebagai pimpinan KPK oleh Dewas KPK. Apakah menurut Anda sudah tepat, Mas? Ya, pertama kami cukup mengapresiasi begitu ya langkah Dewas yang kemudian kami pandang telah keluar dari kebiasaan yang selama ini diperlihatkan. Yang mana kita tahu bahwa Dewas kerap kali bertindak seolah sebagai pelindung Firly Bahuri. Dan kami memandang bahwa pemberian sanksi berat yang di mana Dewas meminta yang bersangkutan dalam hal ini Firly Bahuri agar mengundurkan diri sebagai ketua KPK dalam putusan sidang etik itu sudah tepat. Kenapa? Karena statusnya di Polda Metro Jaya sendiri saat ini sudah berstatus sebagai tersangka. Artinya pekerjaan Dewas seharusnya sudah menjadi lebih mudah begitu ya untuk mencari dugaan pelanggaran kode etik. Tapi Mbak Geok, satu hal yang penting untuk kita garis bawahi bahwa putusan Dewas ini kemudian berpotensi menjadi sia-sia dan tidak memiliki dampak apapun terhadap Firly. Kenapa? Karena sebagaimana kita tahu bahwa Firly sendiri sudah mengajukan revisi surat pengunduran dirinya kepada Presiden pada hari Sabtu 23 Desember 2023 lalu. Sehingga kami memandang disinilah kemudian peran Dewas seharusnya diuji, seharusnya menjadi penting. Di mana kami mendesak agar kemudian Dewas dapat segera mengirimkan salinan putusan pelanggaran etik kepada Presiden. Kemudian Dewas dalam hal ini tentu harus berani mengambil terobosan hukum karena memang secara mekanisme formal itu tidak ada diatur dalam peraturan Dewas. Maka dari itu di saat yang sama kami juga mendesak agar kemudian Presiden Jokowi tidak buru-buru menerbitkan keputusan Presiden Kepres atas dasar permintaan Firly, karena Firly Bahuri terbukti melakukan perbuatan tercela gitu ya dengan melanggar sekaligus 3 pelanggaran kode etik di KPK. Kalau tidak, maka hal tersebut akan semakin memberikan insinuasi kepada masyarakat bahwa Presiden Joko Widodo itu sedang berusaha untuk melindungi Firly Bahuri yang mana kita tahu sebagai figur yang bermasalah di KPK. Oke. Tadi Mas Diki menyebut bahwa Dewas KPK ini bertindak sebelumnya ya, seolah seperti pelindung Firly. Bisa dijelaskan terkait hal tersebut, Mas? Ya, karena sebagaimana kita tahu, kalau kita flashback 4 tahun ke belakang, di mana KPK di bawah kepemimpinan Firly Bahuri, banyak sekali laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan khusus oleh Firly Bahuri, seperti menunjukkan gaya hidup mewah dengan menyewa helikopter, lalu kemudian dugaan soal OTT
di salah satu kampus di Jakarta begitu ya. Lalu kemudian dugaan kebocoran data dalam kasus korupsi. Tiga dugaan pelanggaran kode etik ini setidaknya tidak ada mekanisme sanksi berat yang kemudian bisa disampaikan oleh Dewan Pengawas atau diberikan oleh Dewan Pengawas kepada Firly Bahuri. Justru sebaliknya, sidang etik itu justru diperlihatkan bahwa seolah-olah Firly Bahuri bukan figur yang bermasalah secara etik dalam hal ini dalam laporan tersebut, Mbak Geo. Ya, baik. Jika bisa nih Mas Diki, apakah Dewas harus diperkuat wewenangnya hingga memiliki kewenangan untuk memecat? Pasalnya kewenangan saat ini Dewas KPK ini tidak memiliki kewenangan itu sehingga sanksi-sanksinya relatif lemah, Mas. Betul. Kalau kita lihat sanksi terberat yang kemudian bisa dijatuhkan Dewas adalah meminta agar kemudian pimpinan itu mengundurkan diri gitu ya sebagai dalam jabatannya sebagai pimpinan. Hal inilah yang kemudian penting untuk diperkuat ke depannya begitu ya melalui mungkin revisi undang-undang KPK agar kemudian Dewas juga punya kewenangan begitu untuk kemudian memecat pimpinan KPK. Demikian bagian. Ya, Mas Diki, apakah Dewas ini bisa dibilang kecolongan terhadap LHKPN Firly yang tidak dilaporkan? Pasalnya ada beberapa harta yang sudah lebih dari 1 tahun dimiliki baru diketahui publik saat kasus ini mencuat. Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari kepatuhan LHKPN Firly Bahuri, kita melihat secara umum gitu ya, secara umum terkait dengan mekanisme pelaporan LHKPN, itu kan selama ini dianggap sebagai hanya dokumen administratif saja gitu, di mana KPK juga hanya melihat soal kepatuhannya tanpa melihat kemudian apakah harta kekayaan yang disampaikan oleh penyelenggara negara itu sudah diisi secara benar atau belum gitu. Nah, maka dari itu kita melihat bahwa dalam kasus Firly Bahuri ini menjadi salah satu titik yang kemudian perlu ada perbaikan mekanisme terkait dengan pemeriksaan LHKPN secara mendalam gitu ya. Dan spesifik terkait dengan kasus Firly ini sebetulnya Dewan Pengawas begitu ya, kalau kemudian menemukan adanya dugaan yang kemudian LHKPN itu tidak disampaikan oleh Firly secara betul, itu kan ada arah di mana ada dugaan penerimaan gratifikasi. Kalau bukan dari gratifikasi, pertanyaannya kan kenapa kemudian Firly itu enggan menaruh harta kekayaan tersebut di dalam LHKPN? Kalaupun ada ditemukan keyakinan betul dari Dewan Pengawas bahwa ada unsur gratifikasi, maka Dewan Pengawas kemudian bisa menyerahkan dokumen tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Menurut Anda bagaimana idealnya Dewas KPK melakukan pemeriksaan LHKPN untuk para pegawai KPK ini? Ya, sebetulnya kalau terkait dengan pemeriksaan LHKPN itu kan ada direktoratnya sendiri begitu ya di KPK. Ya. Kalau kemudian maka dari itu filter pertamanya itu ada di Direktorat LHKPN. Bagaimana kemudian Direktorat LHKPN tidak hanya tadi mengecek kepatuhan setiap laporan penyelenggara negara, apakah sudah tepat waktu mengirimkan laporan harta kekayaannya, tapi juga memeriksa secara detail begitu ya terkait dengan adanya kenaikan harta kekayaan mungkin yang tidak wajar. Dan kemudian itu sebetulnya yang paling penting, soal kenaikan harta kekayaan yang tidak wajar dari penyelenggara negara. Itu yang kemudian harus menjadi filter pertama begitu ya yang harus diperkuat lewat Direktorat LHKPN di KPK, Mbak Geo. Oke, Mas Diki, kasus Firly ini terungkap ke publik bertemu dengan pihak yang berperkara berawal dari foto-foto yang beredar di media sosial tanpa ada pihak KPK dari dalam yang mengungkap. Menurut Anda, apakah para pegawai KPK memang benar-benar tidak tahu atau hal tersebut memang sengaja ditutupi, Mas? Saya melihat bahwa kasus Firly ini di mana justru pengungkapan bukti-buktinya itu lewat media sosial begitu ya, itu menunjukkan bahwa KPK semakin dalam kondisi kekinian itu seperti institusi lain yang menerapkan soal menerapkan sifat korps yang sangat tinggi. Kalau ada rekan sejawatnya yang bersalah, maka rekan sejawatnya lain berusaha untuk menutupi kesalahan. Saya berpandangan bahwa KPK itu memberikan insinuasi tersebut begitu, bahwa
Sekarang KPK itu hampir sama dengan institusi-institusi lain yang menerapkan korps yang terlalu berlebihan. Seperti itu, Mbak Geo. Oke, dari sidang putusan kemarin terungkap ada chat dari SYL ke Firly meminta petunjuk ketika rumah Kasdi Subagiono digeledah KPK. Menurut Anda, apa petunjuk yang dimaksud SYL ini? Ya, sebetulnya petunjuk yang dimaksud SYL itu kan tertuang sebetulnya dalam proses pemeriksaan di mana Dewas sudah memanggil sejumlah saksi begitu ya. Tentu bagaimana kemudian itu tidak dibacakan dalam proses putusan sidang etik, tapi hal tersebut akan mengarah pada keyakinan adanya tindak pidana, maka Dewas seharusnya wajib untuk mengirimkan hal tersebut, dokumen tersebut begitu ya, informasi-informasi awal soal adanya dugaan tindak pidana berupa gratifikasi atau pemerasan dan seterusnya kepada aparat hukum untuk kemudian ditindaklanjuti unsur tindak pidana itu, Mbak Geo. Oke, nah di luar sidang putusan kode etik kemarin nih, Firly juga kemarin kesekian kalinya datang secara diam-diam ke Barreskrim Polri untuk memenuhi panggilan. Menurut Mas Diki nih, pandangan Anda nih mengenai hal itu, yang Firly datang secara diam-diam terus-menerus ke Barreskrim Polri? Ya, datang secara diam-diam itu kan menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu tidak mampu dan tidak mau menerangkan kepada masyarakat begitu ya, bahwa yang bersangkutan itu tidak bersalah sebagaimana yang selalu dia ungkapkan kepada media begitu, bahwa dirinya merasa ini merupakan upaya koruptor melawan balik, upaya pemberantasan korupsi dan lain seterusnya. Hal-hal seperti ini kan yang ditunjukkan oleh koruptor-koruptor yang kemudian selama ini ditangkap oleh KPK, berusaha untuk menghindar depan media, lalu kemudian tidak memberikan keterangan apapun di depan media ketika sedang melakukan pemeriksaan dan lain seterusnya. Ini kan yang kemudian kita pandang sebagai Firly Bahuri ini cukup figur yang pengecut begitu ya, bukan justru kesatria yang selama ini dia terangkan kepada publik begitu. Demikian, Mbak Gen. Ya, kemarin Firly diperiksa 10 jam lebih, namun belum ditahan, Mas. Apa pendapat Anda? Iya, sebetulnya kalau kita bicara soal penahanan itu kan kalau kita mengacu dalam pasal 21 KUHP itu merupakan sifat subjektif dari aparat penegak hukum gitu ya, penyidik gitu ya, karena dua hal, takut yang bersangkutan atau takut tersangka itu melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Kalau kita melihat gelagat Firly selama ini yang kerap kali menghindar beralasan untuk menghadiri proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya, ini kan sudah menunjukkan bahwa indikasi-indikasi takut yang bersangkutan akan coba untuk menghilangkan barang bukti, lalu kemudian takut yang bersangkutan akan melarikan diri. Nah, seharusnya Polda Metro Jaya itu bisa secara tegas, bisa melakukan upaya paksa berupa penahanan tersebut. Karena dua hal tadi ya, takut yang bersangkutan melarikan diri dan takut menghilangkan barang bukti. Ini kan yang kemudian penting untuk ditekankan agar proses hukumnya itu berjalan secara efektif. Apalagi sekarang berkas penyidikannya sendiri sudah naik ke P21. Ya. Terakhir Mas Diki, menurut Anda apakah Firly akan mengikuti permintaan Dewas KPK untuk mundur dari jabatannya sebagai pimpinan KPK? Ya, sebagai figur yang selama ini merasa bahwa dirinya sebagai seorang kesatria, seharusnya Firly Bahuri bisa secara menghormati secara figur menghormati putusan Dewas itu ya, untuk kemudian bisa mengundurkan diri dan meminta maaf kepada publik karena yang bersangkutan sudah melakukan sekaligus 3 dugaan pelanggaran kode etik dan sanksinya cukup berat begitu. Sehingga yang kemudian dia berikan revisi surat pengunduran diri kepada presiden itu juga harus disertai dengan bahwa pengakuan bahwa yang bersangkutan sudah secara sah dan meyakinkan berdasarkan proses sidang etik Dewas KPK sudah melakukan kesalahan dan perbuatan tercela berdasarkan pasal 32 Undang-Undang KPK. Baik, terima kasih Mas Diki sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi di Tribun News on Focus. Sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Geo. Salam. Ya, dan Tribuners, itu dia diskusi kita di Tribun News on Focus kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya tentu dengan topik menarik yang dibahas bersama dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa.